Ya Allah, saya berniat dengan wakaf musab ini atas nama ibunda saya. Itu boleh dilakukan. Sah dikerjakan, boleh-boleh saja, silakan. Ya, Anda punya berapa? 50.000, 100.000, niatkan. Ya Allah, saya mau bantu untuk pesantren, saya niatkan untuk ibu saya. Sah, boleh, kirimkan itu. Ya, kirimkan, sampaikan. Boleh, dengan itu semua Anda lakukan. Dan Masya Allah, ketika itu dikerjakan, ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang berbeda. Ya, tapi juga ingat, tetap kita jaga dalam koridor amalan, amal solehnya. Nggak usah misalnya ditambahin apapun. Kalau saya sih sarankan, kalau Anda misalnya mau musab, sudah cukupkan dengan niat saja. Ya, dengan niat dalam hati kita bahwa ini kita niatkan untuk kepentingan ibunda saya. Ya, ini Anda nggak harus cantumkan misalnya, ya taruh foto misalnya, atau taruh ini, taruh itu nggak diperlukan menurut saya. Ya, walaupun mungkin ada pandangan berbeda, kita hormati. Tapi bagi saya pribadi, cukupkanlah seperti itu apa adanya. Sehingga dengan orang-orang membaca pun akan tercukupkan bagi pahala itu mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala alam bisawab. Ini bagian yang pertama. Dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, contoh misalnya, kita punya uang 50.000 nih. Kita bisa punya banyak pilihan untuk beramal saleh. Tapi kalau kita bisa gunakan 50.000 misalnya untuk sedekah jariyah. Saya punya pos uang misalnya 50.000 nih. Saya pengen jadi pahala di hadapan Allah. Mana yang akan saya gunakan? Maka Anda bisa melihat dengan bijak. Anda mau pilih mana yang sabit? Waqifah, berhenti sampai di situ. Misal, Anda berikan makanan, kasih misalnya orang butuh untuk makan, supaya energi dia ada. Dia makan tuh, dari energi itu dia pakai untuk sholat misalnya. Ya, dia akan gunakan untuk sholat seketika ketika energinya selesai pahala Anda. Ya, Anda gunakan beli mushaf, misal dapat 2. Anda berikan ke penghafal Quran. Masya Allah. Penghafal Quran menghafal Quran menggunakan mushaf Anda. Demi Allah saya katakan, penghafal Quran itu nggak ada yang baca sekali. Ya, alif lam mim. Dzalikal kitabu bukan menghafal. La raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Saya mau tanya pada Anda, berapa kali dia mengulang? Berapa kali dia mengulang-ulang? Dan yang paling dahsyatnya, bukankah bacaan Al-Quran itu dinilai berdasarkan hurufnya? Bukan ayatnya. Bukan jumlah ayatnya, tapi jumlah hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan berapa banyak pengulangan disebutkan oleh penghafal Al-Quran. Ini dengan modal 50.000 itu, berapa banyak pahala dapatkan. Nah, kadar Allah, si A ini, misalnya dapat 2 orang nih. Si A dengan si B, sudah hafal dia, dua-duanya. Dipakai jadi imam, Masya Allah, ngajarkan lagi, ini merambat lagi. Mushafnya masih ada, diwariskan lagi pada orang lain. Allahu Akbar, lahir dari sini misalnya 10 santi, sini 10 santi, ini punya murid lagi, modal cuma 50.000, berapa yang didapatkan? Maka dari itu cerdas-cerdas saat hidup mencari apa yang kira-kira bisa mendapatkan jariyah di sini. Ya, tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga. Makanya kalau ada misalnya, ya kegiatan di masjid, ikut di situ, kan? Dengan tenaga kita atau dengan sebatas yang kita mampu dan sebagainya, ya apa yang bisa kita lakukan, ini jariyah. Nah, ada lagi kondisi orangnya misalnya sudah tidak ada, ya ini bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh anak misalnya, ya anak. Apa yang dilakukan oleh anak? Seperti tadi, ya misalnya dia membelikan mushaf, dikirimkan misalnya kepada siapa? Ya kepada para penghafal Quran, niatkan itu untuk misalnya diarahkan kepentingan ibundanya. Tadi seperti yang tadi disampaikan. Ya Allah, saya berniat dengan wakaf musab ini atas nama ibunda saya. Itu boleh dilakukan. Sah dikerjakan. Boleh-boleh saja. Silakan. Ya, Anda punya berapa? 50.000, 100.000, niatkan. Ya Allah, saya mau bantu untuk pesantren, saya niatkan untuk ibu saya. Sah. Boleh. Kirimkan itu. Ya, kirimkan. Sampaikan. Boleh, dengan itu semua Anda lakukan. Dan Masya Allah, ketika itu dikerjakan, ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang berbeda. Ya, tapi juga ingat, tetap kita jaga dalam koridor amalan, amal solehnya. Nggak usah misalnya ditambahin apapun. Kalau saya sih sarankan, kalau Anda misalnya mau musab, sudah cukupkan dengan niat saja. Ya, dengan niat dalam hati kita bahwa ini kita niatkan untuk kepentingan ibunda saya. Jadi Anda nggak harus cantumkan misalnya, ya taruh foto misalnya, atau taruh ini, taruh itu nggak diperlukan menurut saya. Ya, walaupun mungkin ada pandangan berbeda, kita hormati. Tapi bagi saya pribadi, cukupkanlah seperti itu apa adanya. Sehingga dengan orang-orang membaca pun akan tercukupkan bagi pahala itu mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala alam bisawab. Ini bagian yang pertama.